Saudari-saudaraku yang terkasih, para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyadari benar-benar betapa pentingnya kita semua menjaga dan merawat alam ciptaan. Oleh karena itu beliau mengajak kita untuk mengadakan pekan Laudato Si. Tulisan yang beliau buat untuk mengajak kita merawat dan menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Pekan Laudato Si dimulai pada tanggal 16 Mei dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Saya pernah membaca suatu buku mengenai menjaga dan merawat alam. Pasti uraian-uraian sudah akan banyak diberikan. Nah, yang menarik adalah di dalam buku itu saya baca satu kisah, satu dongeng yang menurut saya sangat bagus. Ceritanya begini. Di suatu tempat ada pohon yang sangat besar. Daunnya sangat rimbun, sehingga segala macam burung itu bersarang di tempat itu. Ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada anak-anak cucu cicit burung. Semuanya bersarang di tempat itu. Karena merasa aman, kalau hujan terlindung, dari panas pun terlindung. Mereka semua bahagia, beranak pinak di tempat itu. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu dan belum kena. Nah, pada waktu itu kijang yang sudah kelelahan, itu berhenti persis di bawah pohon itu. Tidak bisa apa-apa lagi. Nah, pemburu itu mengira sekarang waktunya melepaskan panah untuk membunuh kijang itu. Maka busur direntangkan, panah dilepaskan, yakin bahwa kijang itu akan kena. Ternyata tidak. Kijang itu menghindar, panahnya menancap di pohon besar itu. Padahal panah itu beracun. Maka pada hari-hari berikutnya yang kita saksikan, yang disaksikan adalah pohon itu mulai meranggas. Daunnya yang semula hijau mulai menguning, kemudian jatuh. Dan begitu seterusnya sehingga sampai suatu saat semua daun itu habis. Nah, bersamaan dengan bergugurannya daun-daun itu, satu persatu burung-burung itu pergi mencari tempat yang baru, yang aman bagi mereka. Tinggal seekor burung beo, yang meskipun pohon itu sudah gundul, dia tetap hinggap di tempat itu. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara. Dia melihat ke atas, melihat burung beo itu, merasa heran. Kenapa burung ini masih hinggap di situ, padahal burung-burung lain sudah pergi satu persatu. Maka pengembara itu berkata kepada burung beo di atas itu, "Hai burung, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu, pergi ke tempat lain mencari perlindungan? Kenapa engkau tetap di situ saja, kena panas, kena hujan?" Burung beo itu menjawab, "Bapak, nenek moyang saya lahir di tempat ini. Saya lahir di tempat ini. Anak-anak saya juga bersarang di tempat ini. Bagaimana mungkin saya meninggalkan tempat ini, pohon ini? Karena pohon ini sudah begitu berjasa kepada nenek moyang kami, kepada anak cucu kami." Pengembara itu berkata begini,
burung beo, sungguh mulia hatimu. Sekarang katakan satu permintaan kepada saya dan permintaanmu akan saya turuti. Burung beo itu menjawab begini, Bapa, apalagi yang mau saya minta kecuali satu, yaitu supaya pohon ini menjadi hidup kembali, menjadi rindang kembali, dan menjadi tempat kami merasa aman dan bahagia. Ternyata pengembara tadi adalah Mahadewa yang bisa melakukan segala sesuatu. Maka atas permintaan burung beo tadi, si Mahadewa tadi menepati apa yang dia katakan, pelan-pelan pohon itu bersemi kembali. Pelan-pelan muncul daun-daun baru. Semakin hari semakin rimbun, sampai menjadi seperti sedia kala. Dan pada waktu itulah burung-burung yang tadinya pergi merasa tidak aman di tempat itu, kembali bersarang di tempat itu. Dongengnya sederhana, pesannya jelas, yaitu agar kita semua mempunyai hati mulia, seperti burung beo tadi, menjaga, merawat dan mengusahakan apapun supaya bumi kita ini menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi seluruh alam ciptaan. Marilah kita sambut ajakan Paus Fransiskus untuk sungguh-sungguh membatinkan keprihatinan kita, panggilan kita untuk merawat dan menjaga bumi ini, sehingga menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi kita manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih.